Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita amati tahun 2023, 2024 dan tahun 2025, itu ada peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari persiapan pileg pilpres dan pilkada, yang kemudian 2024 pilpres, nanti 2025 pilkada. Itu adalah peristiwa-peristiwa besar, tonggak besar yang merupakan time cyklus 20-30 tahun. Kalau kita tidak hati-hati, maka pasca reformasi ini bisa segera kembali ke era sebelum era reformasi. Maka Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengingatkan kepada diri kita dan kepada saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul berhati-hati melewati era pasca reformasi. Proses konsolidasi demokrasi, banyak negara yang berhasil dan tidak berhasil. Misalnya Arab Spring, proses konsolidasi mau berubah dari negara yang non demokratik menjadi negara demokratik. Arab Spring tidak berhasil. Malah negara-negara Arab sampai hari ini masih terjadi pergolakan politik dan kekerasan militer. Yugoslavia juga mengalami itu, akhirnya tidak berhasil. Saya teringat sekali pidato pengalaman diskusi antara Presiden Soekarno dengan Presiden Tito. Soekarno menanyakan pada Pak Tito, kalau nanti Yugoslavia Anda tinggalkan, kira-kira apa yang akan terjadi dengan Yugoslavia? Ternyata itu jawabnya begini, saya sudah meninggalkan warisan kepada bangsa Yugoslavia tentara yang kuat dengan persenjataan yang modern, sehingga saya yakin negara Yugoslavia akan menjadi negara besar di Eropa. Kemudian Pak Tito juga tanya kepada Soekarno, kalau Tuan Soekarno, apa yang akan terjadi dengan Indonesia setelah Indonesia ada 3? Bung Karno menjawab, saya sudah mewariskan ideologi dan dasar negara yang namanya Pancasila. Maka dari kedua tokoh bangsa itu, mana yang benar? Yang benar adalah Yugoslavia sekarang tetap menjadi negara kecil yang berjumlah ke-9 negara. Saya kebetulan sebagai ketua MK waktu itu, saya juga menjadi presiden MK se-Asia dan kemudian terpilih menjadi salah satu board dari MK dunia yang anggotanya 118 negara. Saya sudah hampir berkunjung ke semua negara di Eropa, termasuk Yugoslavia. Saya berkunjung ke 7 negara pecahan Yugoslavia. Jadi di Yugoslavia setelah ditinggal Tito, maka pecah menjadi 9 negara. Indonesia di era reformasi, meskipun ada kasus, ada peristiwa-peristiwa di Aceh yang sedikit berbeda, di Papua yang sampai hari ini berbeda, tapi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap memberikan karunia-Nya Indonesia, NKRI sampai hari ini masih utuh tegak berdiri. Tetapi tadi kita harus hati-hati betul bersama-sama menjaga NKRI berdasarkan Pancasila. Dan era siklus 20-30 tahunan ini harus kita mampu melewati dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya saya mohon Bapak Ibu sekalian mampu untuk berpikir secara cermat, berpikir dengan kepala dingin untuk melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Maka pada kesempatan hari ini
Saya berpesan selaku Ketua PRDMI, apalagi saya juga seorang hakim konstitusi KPI, saya berpesan pilihlah sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu sekalian dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang saya sampaikan. Kalau kita mempunyai preferensi yang berbeda sesama anggota PRDMI, sesama anggota PRDMI, saya mohon kita bersama-sama tetap menjaga soliditas sebagai anak ideologis Golkar. Kita tetap sama-sama menalurkan, mengamalkan, menjaga ajaran-ajaran Soekarno yang inti utamanya adalah ajaran ideologi dan dasar Pancasila. Kita jangan saling mengejek, kita jangan sampai terpecah-pecah karena mempunyai preferensi politik yang beda-beda. Itu pesan saya, sehingga kita bersama-sama mampu melewati siklus 20-30 tahunan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan, kita itu kalau saya mempunyai optimisme. Selain time siklus yang 20-30 tahunan, saya juga menganalisis ada siklus yang disebut siklus panjang, siklus yang lebih panjang daripada 20-30 tahun. Siklus itu adalah siklus 7 abad. Bangsa yang hidup di Nusantara ini pernah jaya pada abad ke-7, yaitu di zaman Sriwijaya. Sriwijaya pada abad ke-7 pusat dunia timur, menjadi pusat perdagangan, pusat semuanya ada di Sriwijaya. Kemudian Sriwijaya runtuh, 7 abad kemudian, abad ke-14, bangsa yang hidup di Nusantara ini pernah jaya di zaman Majapahit. Sehingga 0 abad dikenal dalam tahun Masehi, 7 abad kemudian Sriwijaya, bangsa yang ada di Nusantara ini jaya, 7 abad kemudian jaya di zaman Majapahit. Sekarang Bapak Ibu sekalian masuk 7 abad kemudian, yaitu abad ke-21. Sehingga kita bersama-sama harus punya keyakinan bangsa ini akan jaya besar sebagaimana zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit, tapi berbedanya adalah zamannya atau abad ke-21 ini kebesaran kejayaan bangsa Indonesia dilandasi oleh ideologi dasar negara Pancasila, NKRI berdasarkan Pancasila. Sehingga kalau sudah canangan Indonesia akan mengalami keemasan pada tahun 2050 atau 2045, itulah kejayaan Indonesia di abad ke-21. Tapi itu harus melalui kehati-hatian melewati siklus yang 20. Oleh karena itu saya yakin apapun yang terjadi di 2024-2025 ini, saya yakin akan mendapat penyelesaian yang sebaik-baiknya untuk menuju Indonesia emas, Indonesia jaya di abad 21. Tapi tentu saja saya dan teman-teman yang senior-senior ini tidak mengalami, tapi itu ada di pundak adik-adik yang masih muda, terutama adik-adik yang berorganisasi di PDI. Oleh karena itu saya sebagai orang tua, saya sekarang menikmati pensiun dari guru besar, pensiun di generasi yang 70, 1-2 tahun lagi, maka saya memberi pesan, mari kita rawat NKRI berdasarkan Pancasila itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya perlu saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Dirut, Pak Iman Berkeseno yang telah memberikan seluruh fasilitas sehingga kita bersama PRDMI, DPP
PABMI selalu bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di ballroomnya atau aulanya TVRI Republik Indonesia. Jadi PABMI itu kaya dengan sumber daya manusia, dan saya pada awal saya terpilih menjadi ketua umum PABMI, saya mempunyai harapan, mempunyai obsesi kita harus mengembalikan PABMI atau meningkatkan PABMI menjadi kumpulan-kumpulan para intelektual yang tersebar di seluruh lapisan masyarakat, yang tersebar di seluruh lembaga negara, dan peran masing-masing sangat berkontribusi bagi kemajuan PABMI. Dalam kesempatan ini makanya tadi saya sampaikan, pertama-tama ucapan terima kasih kepada Bapak Dirut TVRI, Dewas TVRI yang selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kegiatan di lingkungan TVRI. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih